Oke, buat kalian yang mungkin sekarang masih ditagih terus-terusan dan juga mungkin buat kalian yang benar-benar di spam telepon, udah stop bayar aplikasi pinjol kalian karena bisa jadi utang kalian akan auto lunas. Karena ini penting banget untuk kalian ketahui karena surat edarannya udah jelas juga bahwa kita memang tidak boleh ditelepon terus-menerus. Yuk kita akan bahas lengkap di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, yuk baiknya kita berdoa bersama-sama. Barangkali siapa tahu salah satu doa dari doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin yang nonton video ini 100-200 orang dan itu diijabah oleh salah satunya diijabah oleh Allah, kan lumayan ya, dan alhamdulillah banget teman-teman ya. Yuk mari kita berdoa bersama-sama untuk kita dan teman-teman kita baik yang nonton video ini maupun yang tidak, biar bisa segera bisa terbebas dari jeratan hutang pinjaman online. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami semua, berikanlah petunjuk kami semua ya Allah, berikanlah kami kelancaran rezekimu ya Allah agar kami bisa menyelesaikan permasalahan hutang ini ya Allah. Ya Allah, tingkatkanlah keimanan kami, tingkatkanlah keistiqomahan kami ya Allah, dan mudahkanlah kami ya Allah. Teruslah lindungi kami, berikan petunjuk kami agar kami bisa menyelesaikan segala permasalahan ini. Lindungilah kami ya Allah, jangan sampai kami tersesat lagi ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Doa itu penting banget karena doa yang setelah pernah menyelamatkan saya dari jeratan hutang pinjaman online. Seperti yang mungkin kalian ketahui yang pernah nonton video-video saya sebelumnya, saya di tahun 2022 itu ada cicilan 8 juta. Ya itu bukan dari satu cicilan ya, dari banyak macam hal-hal, gak perlu saya jabarkan juga. Dan tahu nggak gaji saya per bulan saat itu berapa? 3 juta. Karena apa? Karena efek pandemi ya. Jadi mulai dari 2020 itu saya udah terseok-seok karena pas pandemi itu sekitar bulan April atau Juni gitu ya. Yang ketika kita semua dirumahkan, yang nggak boleh beraktivitas, di lockdown, itu kan semua ada yang memang nggak digaji dan alhamdulillahnya saya masih digaji tapi pun itu minim sekali. Nah, harapan saya buat teman-teman sekalian, pasti ada jalan. Jadi jangan lupakan untuk doa. Karena doa itu yang sangat penting. Karena pertolongan dari Allah yang akan sangat menentukan. Karena masalah pinjol adalah masalah personal banget. Masalah yang bisa selesai atas diri kalian sendiri. Masalah yang tidak bisa kalian bergantung orang lain. Harus bergantung pada diri teman-teman sendiri. Ya, oke. Jadi kenapa saya bilang lebih baik stop aja bayar dulu. Kalau misalnya kalian ditagih-tagihin terus, artinya pinjol itu sudah melanggar aturan. Di surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 sudah dipaparkan jelas bahwa pinjol tidak boleh menghubungi secara beruntun, berturut-turut dan bersifat spam yang mengganggu nasabah. Jadi kalau mereka melakukan tersebut, mereka artinya melanggar juga. Dan ini kalian juga harusnya jangan merasa bersalah kalau kalian tidak bisa bayar atau gagal bayar. Ya, kenapa? Udah jelas banget. Karena mereka aja udah melanggar. Ya gimana kalian gitu mau membayar dan mau respect gitu ya. Nah, terlepas dari semua itu, ketika kita memang tidak ada uang, ya yang mau dibayar juga apa? Kita harus realistis juga ya. Bagaimana caranya sih agar kita itu meskipun punya permasalahan hutang yang berat, yang besar, utang kita bisa terselesaikan dan utang kita bisa beres tanpa harus kita bayar. Jujur, hal ini tuh probabilitasnya kecil sekali. Ya memang ada kesempatannya dan peluangnya ada. Tapi itu pun biasanya diprioritaskan oleh orang-orang yang benar-benar udah lama galbenya, bisa lebih sekitar 2 tahunan lebih, atau orang-orang yang menjadi korban penipuan dan memang benar-benar tidak mau membayar. Nah biasanya pemutihan hutang ini terjadi ke orang-orang seperti itu. Nah, di sini kita memang tidak perlu berharap untuk otomatis lunas. Tapi yang jelas kita fokuskan untuk menghasilkan uang, untuk mencari penghasilan tambahan, untuk mencari kerja sampingan, untuk memperbaiki perekonomian kita, itu yang paling penting. Di mana ketika kita sudah melakukan itu dan mendapatkan pundi-pundi uang, seperti yang saya bilang tadi, justru yang menolong saya itu bukan gaji utama di kantor, tapi ya penghasilan tambahan, ya usaha-usaha kecil-kecilan, usaha sampingan, yang mungkin tanpa membutuhkan modal juga waktu itu. Jadi itu yang paling utama sebenarnya teman-teman. Itu yang paling saya incar. Nah tiba-tiba Allah ngasih rezeki yang melimpah dari sana dan bisa menyelesaikan semua utang-utang saya. Nah apakah ada masalah ketika kita menunda membayar pinjaman kita? Ya jelas kita akan ada bunga dan denda. Tapi kembali lagi loh, bunga dan denda bisa dihapuskan kalau kalian mau berjuang untuk menghapuskannya. Kalau kalian sudah pasrah saat ini, kedepannya teman-teman akan bisa lebih plong. Kedepannya teman-teman akan bisa lebih enak gitu ya. Kedepannya teman-teman akan bisa lebih leluasa untuk bekerja, berpikir dengan tenang, mengevaluasi kinerja kalian sendiri, itu akan jauh lebih enak dibandingkan kalian terus memikirkan hutang dan utang.
Ikhlaskan dan pasrahkan. Yakinlah, oh ya udah, saya ikhlas, saya gagal bayar. Saya akan menerima semua konsekuensinya. Saya akan berusaha untuk menebusnya nanti. Saya akan berusaha untuk fokus untuk memperbaiki kondisi finansial saya, dan saya akan bangkit dan akan saya selesaikan semua. Tanamkan sugesti ini di pikiran sekalian terus penerus. Afirmasi positif diri kalian terus. Saya layak untuk sukses, saya layak untuk bahagia, saya layak untuk bebas dari hutang pinjaman online. Itu akan jauh lebih berdampak buat diri kalian daripada teman-teman harus memikirkan galbe pinjol ini gimana caranya, gimana agar desinya nggak jadi ke rumah. Dan itu semua kalau kalian pikirkan ke situ, kalian tidak akan sempat untuk memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, mungkin kalian akan berpikir nggak semudah itu mengendalikan pikiran, nggak semudah itu untuk mengalihkan fokus, karena ya kita ketakutan masalah hutang seperti ini gitu kan. Saya yakin teman-teman pasti berpikiran seperti itu. Tapi percaya atau tidak, teman-teman cobain aja deh. Fokuskan teman-teman untuk terus berdoa. Fokuskan teman-teman untuk memperbanyak ibadah. Nanti dengan sendirinya hati kalian, pikiran kalian, pendirian kalian itu mulai akan sedikit lebih ke ikhlas, lebih ke pasrah sih. Jadi ya udahlah, mau terjadi kayak gini ya udah nggak masalah. Mau kayak gini oke lah. Ya, hal-hal kayak gini nih akan membuat kalian menjadi lebih leluasa untuk bergerak dan fokus terhadap usaha-usaha kalian atau ya peluang-peluang karir yang mungkin harus kalian kejar gitu teman-teman. Ya, jadi mungkin segitu aja apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan buat teman-teman semua tetap fokus, jangan takut terhadap ancaman apapun. Kalau tidak ada uang, galbe aja dulu. Kalau diteleponi gencar-gencar, blok aja dulu nomornya. Nggak apa-apa, nggak ada larangan dan nggak ada pidananya kok. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.